Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa lagi dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Ustadz, apakah riswah itu? Baik, pertanyaannya adalah apakah riswah itu? Riswah atau suap, menyuap secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain atau kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya atau memuluskan tujuannya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan riswah atau suap menyuap yang terkait dengan pemutusan hukum. Bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 42 Allah berfirman, Samma'una lil kadibi akaluna lissoh. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan yang haram. Imam Al-Hasan dan Syahid bin Jubair menginterpretasikan akaluna lissoh dengan riswah. Jadi riswah, suap menyuap, identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 188 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la'natullahi 'alar rasi wal murtashi fil hukmi. Artinya, laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Di dalam hadis lain, laknatullahi 'alar rasi wal murtashi. Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap. Hadis riwayat khamsah kecuali An-Nasai dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi war-ra'ish. Rasulullah SAW bersabda, melaknat penyuap yang menerima suap dan perantaranya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezaliman seseorang. Namun, orang yang menerima suap tetap berdosa. Pembagian riswah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Yang pertama, riswah terkait dengan putusan hukum dan kekuasaan. Hukumnya haram bagi yang menyuap dan menerimanya. Kedua, menyuap hakim untuk memenangkan perkara, hukumnya haram bagi penyuap dan yang disuap. Ketiga, menyuap agar mendapatkan kedudukan atau perlakuan yang sama di hadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudaratan dan meraih kemaslahatan, hukumnya haram bagi yang disuap. Keempat, memberikan harta atau hadiah kepada orang yang menolong dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kezaliman dengan tanpa syarat sebelumnya, hukumnya halal bagi keduanya. Penerima suap, pertama penguasa dan hakim. Ulama sepakat mengharamkan penguasa atau hakim menerima suap atau hadiah. Kedua, mufti.
Haram bagi seorang mufti menerima suap untuk memberikan fatwa sesuai yang diinginkan mustafti atau yang meminta fatwa. Ketiga, saksi. Haram bagi saksi menerima suap. Jika ia menerimanya, gugurlah kesaksiannya. Sahabatku, itulah penjelasan singkat tentang riswah atau suap menyuap. Ya Allah, mudahkanlah kami berlindung dari yang namanya riswah, dan jagalah diri kami agar tidak melakukan perbuatan suap menyuap dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Doa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.